Pemirsa, seorang pengendara motor yang juga seorang guru ngaji di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal saat melewati jalanan sepi. Aksi begal kawanan geng motor tersebut terekam kamera pengawas. Aksi begal kawanan geng motor di Jalan Raya Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas di sebuah kedai kopi. Kelompok geng motor ini membegal seorang pengendara motor yang juga seorang guru ngaji yang melintas di jalan sepi. Sejumlah pelaku yang diduga masih remaja merampas motor, bahkan mengancam korban dengan senjata tajam. Ya, kalau kejadian malam, Bang. Malam. Si pelaku itu berapa orang, Bang? Kalau dari rekaman CCTV? Kalau nggak salah itu 5 motor. 5 motor. Pokoknya 5 motor gitu. 5 motor. Ya. Kalau korban pada saat itu lagi sedang berjalan atau gimana? Itu ya jalan biasa, Bang. Jalan biasa. Ya. Pakai motor sendirian? Ya. Terus tiba-tiba langsung dipepet gitu? Ya, pepet. Langsung keluarin celurit. Aksi begal sebelumnya pernah terjadi di lokasi yang sama. Kondisi jalan yang minim penerangan dan sepi menjadi rawan tindakan kejahatan. Pasca kejadian, korban langsung melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pondok Gede. Sementara Polsek Pondok Gede yang menangani kasus ini belum bersedia memberikan keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami penyebab kematian seorang pria yang ditemukan di dalam drum air di Tanjung Jabung, Barat Jambi. Dari pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Polisi masih mendalami penyebab kematian seorang pria yang ditemukan tewas dalam drum berisi air di Kuala Tunggal, Tanjung Jabung, Barat Jambi. Gelar perkara telah dilakukan, tetapi polisi masih menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit serta kesaksian dari saksi lainnya. Masih kita mendalami kembali untuk mengkonstruksikan terkait dengan peristiwa yang kita temukan, apakah mayat yang ada di dalam drum tersebut murni atau dugaan ada terjadinya peristiwa hukum berupa tindak pidana. Sebelumnya mayat korban ditemukan oleh istrinya yang hendak mengambil air di kamar mandi pada Sabtu kemarin. Ia melaporkan peristiwa ini ke polisi dan mayat suaminya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dauf Arif, Kuala Tunggal untuk diotopsi. Dari pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dari Tanjung Jabung, Barat Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Polisi menetapkan ketua rombongan penambang emas ilegal sebagai tersangka atas peristiwa 10 penambang yang tertimbun longsor di Kota Waringin Barat. Sementara itu hingga kini 7 penambang yang tertimbun belum ditemukan. Penyidik Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menetapkan ketua rombongan penambang emas ilegal berinisial H sebagai tersangka. H dinilai bertanggung jawab dalam kegiatan penambangan tanpa izin yang menimbulkan korban jiwa di Sungai Seribu, Kelurahan Pangkul. Tersangka H mengkoordinasikan 23 penambang yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Semuanya status quo. Jadi besok saya melihat waktu yang tepat, nanti akan saya kirimkan tim untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Karena semua yang ada di sini semuanya barang bukti. Kita akan melakukan penyitaan untuk selanjutnya kita lakukan proses sidik. Ya. Polisi menemukan 1 karung berisi material batu dan 1 unit alat bor di lokasi. 4 tersangka telah ditetapkan dan diduga masih akan bertambah. Sebelumnya, 3 dari 10 penambang yang tertimbun longsor ditemukan tewas Jumat lalu. Sementara 7 penambang lainnya hingga kini masih belum ditemukan. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun, warga Kecamatan Sarudik, Tapanuli Tengah, tewas tenggelam setelah terseret arus sungai yang meluap. Kesedihan mewarnai rumah korban tenggelam bocah berusia 10 tahun, Rido Gultom, yang meninggal akibat terseret arus sungai yang tak jauh dari rumahnya. Tetangga dan kerabat berdatangan ke rumah duka di Kampung Jawa, Kecamatan Sarudik, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kedua orang tua korban hanya bisa pasrah atas kepergian anak sulungnya.
Korban mengaku cucunya tenggelam terseret arus sungai Sarudik yang meluap usai diguyur hujan deras sepanjang Sabtu hingga Minggu. Sampai besar kali sungai semalam. Itu kondisi hujan lebat kemarin. 1 harian hujan. Jadi sudah berapa lama dilakukan pencarian Ci pada saat mencari adik? Mulai azan zuhur itulah. Jasad Rido Gultom sebelumnya berhasil ditemukan tim SAR dibantu warga sekitar setelah dilakukan pencarian selama 6 jam. Korban diketahui berenang bersama 5 orang temannya di Sungai Sarudik yang meluap saat hujan turun. Namun naas korban terseret arus sungai hingga akhirnya tenggelam. Jasad korban dikebumikan di pemakaman Muslim Melayu yang tak jauh dari kediaman orang tua korban. Dari Tapanuli Tengah, Raymond Ainus melaporkan. Meski berbagai upaya pencarian dilakukan, keberadaan 3 anak yang menghilang di perkebunan sawit di Langkat, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Sementara itu, warga menghentikan aktivitas paranormal dan YouTuber yang kerap mendatangi lokasi kejadian. Setelah sempat ramai dengan pencarian 3 anak yang hilang, kini Desa Namanterang, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, kini kembali sepi. Yang menarik, ada sebuah pengumuman yang meminta aktivitas paranormal dan YouTuber untuk dihentikan karena mengganggu kenyamanan warga. Ya, sejak hilangnya Alfiza Zahra, Yogi Triherlambang, dan Nizam Aufa Reza 18 Oktober lalu, Desa Namanterang banyak dikunjungi warga yang hendak membuat konten YouTube. Selain itu, ada juga paranormal yang mencari keberadaan bocah hilang namun belum membuahkan hasil. Kini aktivitas pencarian anak hilang di sekitar areal perkebunan sudah dihentikan pihak kepolisian dan pihak perkebunan. Udah nggak diboleh lagi untuk daerah sini lah gitu. Kenapa tuh Pak? Ya bisa mengganggu aktivitas kerja untuk perusahaan Pak. Oh terus penyelidikan juga ya Pak? Ya penyelidikan kepolisian. Banyak juga yang datang, masih banyak Pak. Pengunjung diarahkan ke kampung. Kalau di kampung mungkin di sana pun memang udah nggak diboleh lagi. Gitu. Karena kan udah ada posko untuk pelaporan pendatang. Meski telah hilang sebulan lebih, pihak keluarga tetap berkeyakinan korban masih hidup. Hingga saat ini, mereka masih menggelar doa bersama agar korban segera ditemukan. Zikiran aja, Zikiran. Nah, sore seperti habis asar nanti, Ibu, kalau malam nanti habis sisa ya Pak. Upaya pencarian kalau misalnya ke kebun-kebun lagi nggak ada lagi ya Pak? Nggak ada lagi ya Pak. Hanya gitu. Kalau di Tolti udah nggak dibenarkan gitu lah, memang dilarang. Orang desa kan memang cuman memang jaga di Palang gitu lah. Oh, dari Palang. Dijaga tiap hari dari desa, dari polsek dari situ. Tidak boleh ada kegiatan. Ya. Pak, harapan sendiri sebetulnya gimana nih Pak? Iya, kalau saya seperti kakeknya insya Allah segera jumpa lah Pak, sehat gitu aja. Sehat ya Pak. 18 Oktober lalu, 3 orang anak asal desa Namanterang, Langkat, Sumatera Utara hilang saat bermain di perkebunan sawit. Pencarian ketiga korban sudah dilakukan sejak hari pertama, namun hingga kini ketiga anak tersebut tak kunjung ditemukan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mengagalkan peredaran ribuan pil ekstasi jenis Happy Five di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga menangkap 1 orang tersangka. Kurir narkoba ini ditangkap polisi seakan mengirimkan ribuan pil Happy Five dengan menggunakan tas ransel. Tersangka mengaku diperintah oleh seorang bandar dan dijanjikan upah Rp500.000. Penangkapan tersangka berawal dari adanya informasi penyeludupan ribuan pil ekstasi yang diterima polisi. Polisi berhasil menangkap tersangka di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu malam. Tersangka kini mendekam di sel tahanan narkoba Polresta Deli Serdang dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Sekira pukul 00.30 di SPBU Jalan Gagak Hitam, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Tersangka yang diamankan 1 orang dengan inisial D, 30 tahun, dengan alamat Medan Deli, Kota Medan.
Sedangkan barang bukti yang diamankan sejumlah 2.297 butir MP5, 1 buah handphone, dan 1 buah dompet berwarna hitam. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.